selanjutnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna hatta fil alamin bi abi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahbatal diniyat al-islamiyyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mubarak ini. Alhamdulillah. Dan kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju ke zaman akhiriyah, zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akar-akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan mengguncangkan dunia." Masya Allah. Hanya dengan 10 pemuda, teman-teman, kita bisa mengguncangkan dunia, kita bisa menggemparkan dunia, dan dengan 10 pemuda kita bisa menguasai dunia. Tetapi pemuda yang bagaimana dulu, bos? Yang jelas bukan pemuda yang senang mabuk-mabukan, bukan pemuda yang senang bolos-bolosan, apalagi pemuda yang senang main perempuan. Tapi teman-teman, pemuda yang dimaksud adalah pemuda yang berilmu dan bertakwa. Sebagaimana karena ilmu dan takwa ini adalah barometer hidupnya seorang pemuda. Sebagaimana syair dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa dhatul fata wallahi bil ilmi wal qadha idza lam yakuna la'tibara lidzalik. Ayo sama-sama. Wa dhatul fata wallahi bil ilmi wal qadha idza lam yakuna la'tibara lidzalik. Wadatul fata wallahi, demi Allah, hidupnya seorang pemuda bil ilmi wal qadha ditentukan oleh ilmu dan takwa. Idza lam yakuna, jika keduanya sudah tidak ada, la'tibara lidzalik, maka tidak ada lagi makna pemuda tersebut. Jadi teman-teman, pemuda yang tidak memiliki ilmu dan yang tidak memiliki takwa adalah sampah masyarakat. Jadi teman-teman, mumpung kita masih berada di masa muda, mari kita bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita bercapek-capek, mari kita berlelah-lelah untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa man lam yaduk murad ta'allumi sa'atan tajarra'adul larjah ditula hayatihi. Wa man lam yaduk murad ta'allumi sa'atan, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu di masa muda, tajarra'adul larjah ditula hayatihi, maka kelak dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Jadi teman-teman, masa muda ini adalah masa emas. Kenapa? Karena ia akan menentukan bagaimana nasib kita di masa yang akan datang. Apakah kita akan mendapatkan keberuntungan atau pula mendapatkan penyesalan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan teman-teman, saking berharganya masa muda ini, ada penyair Arab yang bersyair bahwa ala laita
alaina, masa muda itu kembali sehari saja. Fa'ukhbiru bima fa'ala musyibu, maka aku akan beritahukan kepada mereka tentang pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang sudah tua. Jadi teman-teman, banyak orang tua itu yang menyesal. Kenapa? Karena gagal dalam memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sekali lagi kita ingatkan, mari kita manfaatkan masa muda kita ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun memang teman-teman, ujian kita pada saat itu sangat berat, sangat berat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ujian pemuda pada zaman ini lebih berat daripada ujian pemuda 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena ujian pemuda pada saat itu sangat banyak. Belum lagi ujian melawan HP, belum lagi ujian melawan internet, ujian melawan gadget, apalagi ujian melawan godaan seorang perempuan. Karena yang namanya dengan perempuan ini memang bahaya teman-teman, dahsyat. Kita lihat aja ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tipu daya syaitan, apa kata Allah dalam surah An-Nisa? A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifan. Inna kaidasy syaitan, sesungguhnya tipu daya syaitan itu kana dha'ifan, lemah. Tapi berbeda ketika Allah menyebutkan tipu daya perempuan dalam Quran surah Yusuf. Apa kata Allah? Inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya mereka itu, tipu daya para perempuan, 'azim, dahsyat. Oleh karena itu, dari dua ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa godaan yang paling kuat adalah godaan perempuan. Karena kita lihat aja teman-teman, betapa banyak pada saat ini orang-orang pintar, betapa banyak orang-orang cerdas yang gagal meraih cita-citanya karena kalah dengan godaan perempuan. Ada yang baru sampai SMP langsung nikah, ada yang masih kelas 2 SMA langsung nikah. Itu namanya menikah itu namanya nikah minyak angin cap tombak. Belum dikawin sudah dicoba. Bisnis dah, dia orang beli sepatu. Oh, ini bagus, sepatu ini. Coba dulu, aduh, kecilan. Coba lagi yang ini. Aduh, kebesaran buahnya. Itulah, perempuan itu dicoba dulu. Aduh, kebesaran. Gitu. Astagfirullahaladzim. Sungguhnya setiap pemuda itu punya cerita. Fakun hadithan hasanan liman wa'a. Maka buatlah cerita yang baik-baik untuk orang-orang yang sadar. Jadi teman-teman, kita semua ini kan calon ayah, calon kepala keluarga. Benar enggak? Benar. Kita semua itu calon kepala keluarga. Jadi nanti kalau punya anak, nanti kan kita kan, ayahnya, ama-ama, tapi dulu kayak mana ceritanya bisa ketemu sama ibu, sudah nikah. Enak kita jawabnya. Oh, dulu ayahmu ini pergi pengajian di Alor, pergi. Dapat rumahan ini, dapat rumahan, dapat kuliah. Dan kebetulan yang mamaku itu ada juga dia, nonton dulu pengajian. Terus setelah pengajian, pas mau pulang itu hilang saudara bapak ini hilang. Dan ternyata saudara ibu itu hilang juga. Jadi mereka sama-sama nyari kan, sama-sama nyari. Aduh,
sama ibu. Gimana ketemunya itu? Oh, dulu mama sama ayah kau ini nikahnya udah ambil coklat. Astagfirullahaladzim. Gak enak kita ceritakan kepada generasi setelah kita. Jadi intinya yang terakhir itu marilah kita itu sama-sama memanfaatkan masa terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, pokoknya pokoknya baik, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala salah ucapan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila siratal mustaqim. Wassalamu